Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Devita Febriani, Debbie Ayu Aprilia, Atala Rani Insira, Amir Hasan, dan Faiz Nur Kayis akan membahas mengenai PPNBM bagian 2. Jadi apa sih PPNBM itu? PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan selain pajak pertambahan nilai atau PPN untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi, serta pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Barang yang dikenakan PPNBM. Yang pertama ada kendaraan bermotor, yang kedua ada kelompok hunian mewah, yang ketiga ada kelompok pesawat udara, yang keempat kelompok balon udara, yang kelima kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, dan yang keenam ada kelompok kapal pesiar mewah. Kemudian faktur pajak. Saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Kemudian saat penerima pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumnya penyerahan barang mewah kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Kemudian saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Kemudian saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tata cara pemungutan dan penyetoran PPNBM. Yang pertama, PKP rekanan membuat faktur pajak dan SSP. Yang kedua, faktur pajak sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, dalam penyerahan BPK terutama PPNBM mencantumkan jumlah PPNBM yang terulang pada faktur pajak. Yang keempat, setiap lembar faktur pajak wajib dibubuhi dalam kutip di setor tanggal dan ditandatangani oleh bendaharawan. Tarif PPNBM. Tarif 10% kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Tarif 20% kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis pemadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Tarif 25% kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pick up, dan minibus. Tarif 35% minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. PPN masukan adalah pajak yang dikenakan saat pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP. PPN keluaran adalah pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Objek PPN yang dipungut oleh bendahara pemerintah yang pertama ada penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan. Yang kedua, pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga ada PPNBM hanya dipungut dalam hal PKP rekanan yang merupakan pabrikan dari PKP yang tergolong mewah. Pemungut PPN yang pertama ada bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara. Dua, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN. Pemungut PPN tentu tidak hanya berkewajiban melakukan memungut serta menyetor saja, melainkan harus pula melakukan pelaporan PPN dalam SPT masa PPN atau PPNBM. Dalam hal pelaporan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN,
maka formulir SPT yang digunakan adalah SPT 1107 PUT. Apabila dalam 1 bulan tidak terdapat pungutan, bendahara pemerintah tetap wajib melaporkan PPN yang dipungutnya dalam formulir SPT 1107 PUT dengan keterangan nihil. Undang-Undang Harmonisasi. Fasilitas PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau dalam Undang-Undang HPP, terdapat sejumlah perubahan klasifikasi bukan barang kena pajak atau BKP dan bukan jasa kena pajak atau JKP menjadi BKP dan JKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut. Atas penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, tidak terdapat konsekuensi terhadap klaim PPN masukan. Sedangkan atas penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, PKP menjadi dapat mengkreditkan PPN masukan. Sehingga Undang-Undang HPP ini memberikan keuntungan PPN bagi PKP yang sebelumnya melakukan penyerahan bukan BKP atau JKP, namun menjadi BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Namun demikian, penerapan dari pemberian fasilitas PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut masih menunggu pengesahan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya ada menghitung PPN dan PPNBM. Caranya yaitu dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak. Contohnya PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta rupiah. Barang tersebut merupakan BKB yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Penghitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPN 10% dikalikan dengan 10 juta rupiah. Jadi sama dengan 1 juta rupiah. Yang selanjutnya PPNBM 40% dikalikan dengan 10 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Contoh yang kedua yaitu Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Nah, lalu cara menghitungnya, tarif PPN tersebut dikalikan dengan harga barang dalam kurung dikurangi PPNBM. Jadi sama dengan 10% dikalikan dengan dalam kurung 900 juta dikurangi dalam kurung 900 juta dikalikan 40%. Jadi sama dengannya adalah total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah 1.314 juta rupiah. Contoh yang selanjutnya, harga jual kendaraan bermotor yaitu sebesar 500 juta rupiah termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. Uang muka diterima tanggal 10 Agustus 2009 sebesar 200 juta. Kendaraan akan diserahkan tanggal 20 September 2009 dengan kekurangan bayar sebesar 300 juta. Maka PPN dan PPNBM terutang dan harus dipungut yaitu pada saat diterima uang muka tanggal 10 Agustusnya adalah 10/130 kalikan dengan 200 juta rupiah. Jadi sama dengan 14 juta dan harus dilaporkan pada SPT masa PPN bulan Agustus 2009. PPNBM terutang 20/130 dikalikan dengan 200 juta dan totalnya jadi 30 juta dan harus dilaporkan pada SPT masa PPNBM bulan Agustus 2009 pada saat penyerahan kendaraan tanggal 20 September 2009. Kemudian yang kedua, PPN yang terutang 10/130 dikalikan dengan 300 juta rupiah. Jadi sama dengan 21 juta rupiah dan harus dilaporkan pada SPT masa PPN bulan September tahun 2009. PPNBM-nya jadi 20/130
dikalikan dengan 300 juta rupiah, sama dengan 45 juta rupiah, dan harus dilaporkan pada SPT masa PPNBM bulan Agustus tahun 2009. Contoh yang selanjutnya, dealer Kiki membeli sasis kendaraan bermotor atau norangka dari main dealer Rizky seharga 150 juta rupiah dengan potongan harga sebesar 1.500.000 rupiah termasuk PPN. Dealer Kiki menyuruh karoseri Maiza mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor dengan ongkos 15 juta rupiah dan PPN dipungut oleh karoseri Maiza sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian dealer Kiki menjual kendaraan hasil rakitan tersebut kepada pembeli dengan harga 200 juta rupiah termasuk PPN dan PPNBM. PPNBM terutang dan dipungut oleh dealer Kiki dengan tarif 20%. Nah, diminta hitung PPN dan PPNBM dari transaksi tersebut. Apakah PPN lebih bayar ataukah kurang bayar? Jawabannya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, jawaban selanjutnya yaitu perhitungan dan pelaporan PPN oleh dealer sebesar 150 juta. Potongan pembeliannya 1.500.000, lalu harga beli sasis yang sudah termasuk dengan PPN sebesar 135 juta. Maka DPP PPN atas pembelian sasis 100 plus 110 dikali dengan 135 juta sama dengan 121.500. PPN atas pembelian sasis 10% dari 121.500 yaitu 12.150.000 rupiah. Selanjutnya biaya karoseri yang tidak termasuk PPN sebesar 15 juta rupiah, lalu PPN-nya 10% jadinya 1.500.000. Penjualan atau off the road, harga jual yang sudah termasuk PPN 10% dan PPNBM 20% dari 200 juta, lalu DPP dan PPN serta PPNBM-nya dikali dengan 200 juta yaitu tadi ada 152 juta. Maka PPN terutang 10% dari 152 juta yaitu 15.200.000. PPNBM terutang 20% dari 152 juta yaitu 30.400.000. Maka perhitungan PPN dan PPNBM dari transaksi tersebut, PPN keluarannya 10% dikali dengan 152 juta, 15.200.000. Lalu ada pajak masukan, ada pembelian sasis 12.150.000, ada jasa karoseri 1.500.000, ada jumlah pajak masukan 13.650.000 dan juga ada PPN yang harus disetor sebesar 1.550.000. Maka PPNBM yang harus disetorkan yaitu 20% dikali dengan 152 juta yaitu 30.400.000. Baik, selanjutnya ada contoh studi kasus dari Pestre Astra Honda yang melakukan impor kendaraan Toyota dari negara Jepang. Toyota Manufacturing diduga memainkan harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambahkan beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. Ribuan mobil produksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah diekspor ke luar negeri dengan nilai ekspor di bawah biaya penjualan. Modus ini diduga merupakan strategi transfer pricing transaksi yang terjadi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, biasanya sering memakai harga yang tidak wajar, yang tidak sama dengan harga yang terjadi dalam transaksi antar pihak yang independen. Tujuan diadakannya Advance Pricing Agreement atau APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Tidak membedakan transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik cross-border transfer pricing atau transfer pricing di dalam negeri.
Sifat dari perubahan yang dilakukan per 32 PJ 2011 adalah mempersempit ruang lingkup kondisi yang harus tunduk pada pedoman transfer pricing. Nah, selanjutnya berikut adalah beberapa sumber referensi dari kami. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan selain pajak pertambahan nilai untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah, di mana terdapat 6 kategori barang yang dikenakan PPNBM, yaitu kendaraan bermotor, kelompok hunian mewah, kelompok pesawat udara, kelompok balon udara, kelompok peluru senjata api, dan kelompok pesiar mewah. Sedangkan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan dengan jual beli produk maupun jasa dalam negeri kepada wajib pajak, orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Objek PPN sendiri yang dipungut oleh badan pemerintah yaitu penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekaan, pemanfaat BKP TB atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan PPNBM yang hanya dipungut dalam hal PKP rekaan merupakan pabrikan dari BKP yang tergolong mewah. Sekian pemaparan materi mengenai PPNBM bagian 2 dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.